Jantung merupakan organ utama dalam sistem peredaran darah manusia yang berfungsi untuk memompa darah. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan kita. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan dilindungi oleh tulang rusuk. Dalam 1 menit, rata-rata jantung berdenyut sebanyak 60 sampai 100 kali. Bagian-bagian jantung. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang. Terdapat sekat yang memisahkan antara jantung sebelah kanan dan sebelah kiri, sehingga darah yang ada di sebelah kanan tidak akan bercampur dengan darah yang ada di sebelah kiri. Jantung sebelah kanan bertugas untuk memompa darah yang mengandung gas karbon dioksida. Sedangkan jantung sebelah kiri memompa darah yang mengandung gas oksigen. Terdapat sebuah katup atau klep yang memisahkan jantung bagian atas dan bawah. Bagian jantung sebelah atas disebut dengan serambi dan bagian jantung sebelah bawah disebut dengan bilik. Dengan demikian, maka jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Fungsi serambi dan bilik jantung. Darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri dan vena. Serambi bertugas menerima darah yang masuk ke jantung, lalu mengalirkannya ke bagian bilik. Bilik yang ada di bawah serambi bertugas untuk memompa darah keluar dari jantung. Jenis peredaran darah. Jantung memompakan darah ke seluruh tubuh setiap saat tanpa henti, walaupun sedang istirahat atau tidur. Berdasarkan aliran darahnya, peredaran darah manusia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Selain disebut dengan peredaran darah tertutup, peredaran darah manusia juga dikenal dengan istilah peredaran darah ganda karena dalam 1 kali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah kecil sebagai berikut. Darah kotor yang mengandung gas karbon dioksida dipompakan oleh bilik kanan menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Darah bersih yang mengandung oksigen kemudian dipompakan kembali menuju ke jantung, yaitu ke bagian serambi kiri. Perjalanan darah berikutnya yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah besar sebagai berikut. Darah bersih yang ada di dalam bilik kiri kemudian dipompakan keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh dihasilkanlah gas karbon dioksida, yang kemudian gas karbon dioksida tersebut akan dibawa oleh darah menuju ke serambi kanan. Demikianlah proses peredaran darah besar dan kecil yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi, jantung memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh dalam waktu yang bersamaan. Nah, Sobat Sains, untuk lebih memahami tentang peredaran darah,
Yuk kita warnai bagian peredaran darah berikut. Berilah warna biru untuk peredaran darah besar dan berilah warna merah untuk peredaran darah kecil. Semoga dengan berlatih kalian dapat lebih memahami membahas tentang peredaran darah hewan dan fungsinya. Sama seperti manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Organ-organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh hewan. Sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Sebaliknya, pada peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah peredaran darah terbuka pada belalang ya, atau pada serangga ya. Kalian lihat di bagian bawah ini ya, pembuluh darahnya tidak menyatu ya. Jadi darah yang dipompa dari jantung dia akan naik kembali melalui sini, tengah-tengah sini ya. Beda dengan peredaran darah tertutup. Kalian perhatikan bagian bawah ini ya, pembuluh darahnya antara satu dengan yang lainnya dia menyatu ya. Jadi darah dari jantung dipompa kemudian melewati pembuluh-pembuluh darah dan akan kembali lagi ya, berbeda ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah terbuka pada serangga ya. Serangga ini memiliki sistem peredaran darah terbuka. Jadi darah pada serangga disebut dengan hemolimfa yang berfungsi mengedarkan zat makanan namun tidak dapat mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut dengan jantung pembuluh. Ya, tadi sudah dijelaskan ya sistem peredaran darah pada belalang ya, atau pada serangga ini ya. Ya, ini tidak menyatu pembuluh darahnya ya. Jadi dari jantung kemudian darah dipompa, kemudian akan naik melewati tengah sini ya, dan akan kembali lagi. Sama juga yang di sisi sebelahnya, dari jantung darah akan dipompa, kemudian akan naik melalui tengah sini ya. Kemudian kita akan membahas sistem peredaran darah tertutup sekarang ya. Yang pertama pada cacing. Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, lalu ke seluruh tubuh ya. Tadi ini sudah dijelaskan ya. Jadi jantungnya itu memompa darah ya ke pembuluh darah bagian atas ya, kemudian menuju ke pembuluh darah bagian bawah, barulah ke seluruh tubuh. Hewan yang kedua yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah ikan. Ya, jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kalian perhatikan sistem peredaran darah berikut ya, sistem peredaran darah ikan. Tadi ikan memiliki dua ruang ya. Ini adalah biliknya dan yang ini adalah serambinya. Ya, jadi dari bilik ini darah dipompa kemudian ke arah insang ya, tadi untuk mengambil oksigen. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di serambi inilah ya, serambi ini tugasnya untuk menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh ikan. Hewan selanjutnya yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah amfibi. Ya, ini contohnya adalah katak. Jantung amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah yang mengandung
oksigen dari paru-paru bercampur di bilik dengan karbon dioksida dari serambi. Darah yang kaya akan oksigen kemudian dipompa ke seluruh tubuh dan darah yang mengandung karbon dioksida akan dipompa ke paru-paru. Kalian perhatikan ya, tadi memiliki 3 ruang ya, amfibi memiliki 2 serambi, ini serambi kanan dan ini serambi kirinya, dan memiliki 1 bilik ya. Kemudian darah tadi yang kaya akan oksigen dipompa ke seluruh tubuh ya, yang kaya akan oksigen akan dipompa ke seluruh tubuh, sedangkan darah yang kaya karbon dioksida akan dipompa ke paru-paru ya. Selanjutnya adalah reptilia. Reptilia ini juga memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung pada reptilia memiliki 4 ruang sama seperti manusia, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Bedanya pada jantung reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan itu belum sempurna. Jadi bisa terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Kalian perhatikan ya, ini alur yang berwarna ungu ini ya, ini adalah tempat bercampurnya oksigen dan karbon dioksida ya. Kenapa bisa bercampur? Ya karena tadi ya, sekat jantung yang dimiliki oleh reptilia belum sempurna. Yang terakhir adalah burung dan mamalia yang memiliki sistem peredaran darah tertutup juga. Jantung burung dan mamalia memiliki 4 ruang juga ya, sama seperti manusia dan reptilia ya, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Ya, bedanya pada jantung mamalia sekat antar ruang jantung sempurna. Kalau tadi pada reptilia belum sempurna, nah pada burung dan mamalia sekat jantungnya ini sempurna ya. Sehingga apa? Darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida itu tidak akan tercampur ya, sama seperti manusia. Baik. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga kalian paham dan kalian mengerti.